Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, apa kabar semuanya, teman-teman para pejuang UTBK SBMPTN. Nah, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita bersama, yaitu masih di TPS kuantitatif. Ada dua soal lagi di part yang kedua ini. Ya, ada dua soal nanti yang akan kita bahas. Mungkin teman-teman semua bisa mencoba untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Setelah itu nanti mungkin bisa dicocokkan dengan hasilnya. Ya, saya berharap teman-teman semua masih semangat untuk belajar persiapan UTBK SBMPTN agar nanti bisa diterima pada program studi atau kampus atau PTN yang teman-teman impikan. Ya, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Ya, ini soal yang pertama ya. Terdapat 5 data yang merupakan bilangan positif. Ini ada hubungannya dengan barisan dan deret aritmatika. Ya, bisa dilihat dulu atau di stop, kemudian dikerjakan ya, mungkin ketemu hasilnya nanti. Oke, kemudian ya, dan ini adalah soal yang kedua ya, mungkin bisa di stop dulu, dicoba dikerjakan ya. Oke ya, sekarang adalah pembahasannya untuk soal ini ya. Soalnya begini ya. Terdapat 5 data yang merupakan bilangan positif dan membentuk deret aritmatika dengan rata-rata 19. Jika salah satu datum diganti dengan angka 31, maka rata-ratanya berubah menjadi 20. Maka datum yang diganti adalah, nah, logikanya gini, ini sebelum kita kerjakan secara matematis ya, kita pakai analogi dulu ya. Misalkan ada 5 data, misalkan datanya itu adalah X1, X2, X3, X4, dan X5. Oke, kalau 5 data ini membentuk deret aritmatika dan jumlah bilangannya adalah ganjil, bisa kita pastikan rata-ratanya ada di tengah, karena dia aritmatik. Beda kalau dia tidak membentuk aritmatik, artinya selisihnya kan selalu sama. Maka data yang di tengah ini bisa kita pastikan adalah 19. Itu ya. Nah, kalau data ini sudah terurut ya, sudah terurut bilangan positif, kalau mau ditambah 31 ya, 31 pastinya angka 31 adalah setelah 19 ya, setelah 19. Oke, kalau setelah 19, oke, maka bisa kemungkinan jawabannya adalah datum keempat atau kelima. Ya, bisa di sini atau di sini. Artinya apa? Kalau kita tahu konsep tanpa harus mengerjakan terlebih dahulu, mungkin waktunya sangat sempit, maka kita hanya bisa menggunakan teori eliminasi jawaban. Jadi jawaban ABC ini kayaknya sudah tidak mungkin. Itu ya. Ini langkah yang pertama. Jadi kalau memang belum tidak sempat ngitung, maka untuk melakukan menembak jawaban itu tinggal D sama E. Nah, peluang besar benarnya akan lebih besar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya gini, logikanya gini. Kalau ada 5 bilangan ya, dengan rata-rata adalah 19, pasti kalau kita jumlah 19 kali 5, ini adalah 95. Oke ya. Nah, kalau nanti rata-ratanya akan dinaikkan menjadi 20, bilangannya masih tetap sama, 5, ada 5 bilangan, rata-ratanya ini akan menjadi 20. Oke, ya, akan menjadi 20, maka jumlah totalnya pasti adalah 100. Artinya yang kita butuhkan adalah kita hanya menambah jumlah total dari 95 menjadi 100. Artinya kita butuh berapa? Ya, kita butuh nambah 5. Gitu ya. Oke. Kalau kita butuh nambah 5, nah gini logikanya, kalau kita butuh nambah 5, sementara yang akan ditambahkan adalah 31, maka berapakah bilangan yang akan ditambah? Berapa bilangan yang jika ditambah 5, nanti hasilnya adalah 31. Cara mencarinya gimana? Ya tinggal 31 dikurangi 5 sama dengan 26. Nah, setelah kita dapatkan 26, berarti di antara bilangan datum-datum ini, manakah yang besarnya adalah 26. Dengan menggunakan metode trial and error ya, 26 ini bisa di datum keempat, bisa datum kelima ya. Kalau datum kelima karena ini aritmatika kayaknya tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Misal mau kita 26 ke 19 itu selisihnya kan 7. Kalau 7 dibagi 2 kan 3,5. Jadi tidak mungkin kalau ini kita tambah 4, misalkan 23 ditambah 4 jadi 27, kan tidak mungkin. Kan gitu ya. Jadi kalau ini di di 26 di data kelima kayaknya tidak mungkin, maka 26 bisa kita pastikan ada di datum keempat.
Berarti bedanya dari 19 ke 26 ini adalah 7. Nah, sehingga di datum kelima ini kalau kita tambah 7 nanti adalah 33. Di datum kedua kalau kita kurangi 7 itu adalah 12. Ini kalau kita kurangi 7 adalah 5. Nah, ini data awalnya. Ini kalau kita jumlah total. Nah, ini kalau kita jumlah total, jumlahnya adalah 95. Nah, kalau 26 ini kita ganti dengan 31, nah, 26 kita ganti 31, maka jumlahnya akan menjadi 100 dan rata-ratanya adalah 20. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah datum keempat lah yang harus kita ganti dari 26 menjadi 31. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kalau mau dihitung pakai rumus bisa ya, rumus. Ini kan misalkan di aritmatik itu kan A, ini A plus B, ini A plus 2B, ini A plus 3B, ini A plus 4B. Kalau kita jumlah ada 5A ditambah berapa ini? 10B ya, sama dengan 95. Misalkan bisa cara pendekatan ini. Ya, sama dengan 95, disederhanakan nanti akan ketemu dengan asumsi A-nya berapa. Atau bisa misalkan data yang tengah ini, kalau ini A, berarti ini A min B, ini A min 2B, ini adalah A plus B, ini bisa A plus 2B, atau pakai cara yang lain, tapi itu mungkin akan lebih lama. Paling cepat adalah pakai cara yang seperti ini. Oke ya, jadi kita akan cari jawab cara yang paling cepat, karena di UTBK itu kita dibatasi dengan waktu, tidak hanya menjawab soal dengan tepat, tapi juga harus menjawab soal dengan cepat. Oke, sekarang soal yang kedua, yaitu sebuah kubus ABCDEFGH diketahui dengan panjang rusuk 10 cm, titik R itu terletak pada rusuk CD ya, ini tadi 10 cm, ada titik R di rusuk CD. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, untuk memudahkan mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan bantuan gambar ya. Kita gambar dulu kubusnya. Nah, ini ada titik R ya. Titik R itu di sepanjang garis CD ya, sepanjang garis ini ya. Oke, artinya dia bisa dimanapun ya, pokoknya di sepanjang garis ini, bisa di paling ujung D, bisa di paling ujung C, atau bisa di tengah, atau di sebelah sini, atau sebelah sini, atau sebelah sini, kan gitu. Jadi artinya kita tidak tahu, tidak pasti ya, jadi posisinya tidak pasti. Oke, karena posisinya tidak pasti, maka ada yang menarik di opsi ya, di opsi ABCDE itu yang menarik adalah C sama D. Karena jawabannya tidak pasti, maka ini juga tidak mungkin jawaban ini, karena ini nilainya kan pasti ya, sama dengan, artinya P-nya adalah 12, yang C P-nya 2Q adalah 24. Maka karena di sini tidak pasti, maka C sama D ini tidak mungkin. Dari sini kita bisa memanfaatkan untuk mengeliminasi dua opsi, tinggal 3 nanti. Oke, nah sekarang untuk mencari berapakah kisaran besarnya jarak HR itu, kisaran kita hanya bisa cari kisarannya saja ya, apakah nanti kurang dari P atau kurang dari P-nya adalah kurang lebih dari Q atau kurang dari Q, atau mungkin di luar itu ya, makanya akan kita selidiki. Nah, oke, HR kalau posisi H di sini ya, R-nya tadi di sepanjang garis CD, maka kita hanya bisa menentukan jarak terdekat yang terjauh. Jadi nilainya nanti ada di sekitar itu. Jarak terdekatnya itu adalah HD ya, yang paling dekat itu adalah H ke D, di mana HD adalah rusuk ya, jadi 10 cm. Sementara jarak yang paling jauh ya, jarak jauh adalah H ke C, ini yang paling jauh. Berarti H ke C ini diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang kan tinggal rusuknya ditambahi dengan akar 2 ya. Akar 2 itu poin nilainya sekitar 1,4 atau sekitar kurang lebih ini adalah 14 cm. Kurang lebihnya ya. 1,4 sekian itu kan akar 2. Jadi jarak H ke R itu paling rendah ada di 10 cm, paling jauh ada di 14 cm. Nah, kalau kita sudah tahu rentangnya, oke. Kalau ditanya HR itu rentangnya ini, sementara Q-nya adalah 12 cm, apakah P kurang dari Q? Juga tidak.
Nah 12 ya, ini karena 12 di sini. Apakah P lebih dari Q? Tidak, kurang dari Q juga tidak. Nah yang paling tepat jawabannya adalah yang E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan apakah dia kurang atau lebih atau sama dengan. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, terima kasih. Ada 2 soal ini. Nanti kita sambung di soal berikutnya di part yang ketiga. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas atau mungkin penjelasan yang tidak bisa dipahami atau yang keliru. Saya juga manusia biasa. Tetap semangat ya. Terakhir saya bisa mendoakan mudah-mudahan teman-teman semua bisa diterima di UTBK sesuai dengan jurusan yang dipilih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.